Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Silakan dibuka, pelajaran kita masih membahas fi'il jamid. Pembahasan yang cukup panjang dan cukup butuh kefokusan karena kita sedang membahas salah satu fi'il jamid, yaitu qalla. Dan pembahasan qalla ini masih belum selesai. Ya, dan mungkin bisa jadi satu pertemuan kita ini nanti membahas qalla sampai selesai. Masih qalla. Baik. Sebagai bentuk murajaah, ana ringkas pertemuan kemarin mengenai qallanya saja. Barangkali ada di antara teman-teman yang belum sempat murajaah. Ya, ana jelaskan kembali mengenai qalla, bahwasanya salah satu fi'il jamid adalah qalla. Dicatat, ini ana sudah ringkas. Yaitu qalla, ya, pada asalnya teman-teman, qalla ini ya dia bentuknya jamid, ya. Dan jamidnya itu fi'il madinya saja. Bentuknya cuma apa? Fi'il madi. Kenapa? Karena fi'il jamid disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Definisi fi'il jamid apa kemarin? Yaitu fi'il yang tidak terikat waktu. Maksudnya gimana? Bentuknya tetap seperti itu, ya. Meskipun waktunya berubah-ubah. Artinya apa? Dia jamid, jumud. Dia bentuknya tetap. Seperti contohnya qalla. Sudah? Dan makna qalla itu maknanya linnafi al-mahdi. Sudah ya kemarin. Menunjukkan makna peniadaan yang mutlak. Ya, semata-mata untuk meniadakan perbuatan. Sehingga seringkali qalla ini ditafsirkannya seperti la nafiyah. La an-nafiyah. La yang menafikan. Baik. Sudah? Ini ringkasannya. Kemudian yang masih dari pembahasan qalla, ana kembali berikan catatan yang kemarin. Ya, qalla itu susunannya dalam kalimat setelah qalla ada isim. Ya. Isimnya itu marfu sebagai fa'ilnya, sebagai subjeknya. Baik. Nah, setelah fa'ilnya itu ada kalimat. Kalimat inilah na'at bagi si fa'il. Contohnya, ana ambilkan sampel yang kemarin di kitab. Qalla rajulun yaf'alu dzalika. Qalla rajulun yaf'alu dzalika. Terbayang ya? Qalla rajulun yaf'alu dzalika. Maka lihat susunannya, qalla di situ dia fi'il jamidnya, rajulunnya sebagai fa'il, yaf'alu dzalikanya na'at bagi rajulun. Karena jumlah terletak setelah isim nakirah itu na'at. Rajulun nakirah, yaf'alu dzalika jumlah. Maka jumlahnya sebagai sifat atau na'at. Baik. Nah, ai maknanya apa? Ai ma rajulun yaf'alu dzalika. Ya, seorang laki-laki itu tidak berbuat sesuatu. Ya, tidak berbuat sesuatu. Diterjemahkannya pakai ma an-nafiyah atau la an-nafiyah. Sudah? Baik.
Kemudian Imam As-Suyuti, ya, disebutkan kemarin di kitab ini, Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwa qalla itu justru penggunaan mayoritasnya, ya, harus menggunakan ma. Umumnya menggunakan ma yang merupakan ma-nya mazaidah sekaligus ma al-kafah. Sehingga menjadi qallama, begitu? Ya, masih ingat? Ya. Memang harus apa? Di murajaah. Kalau tidak bisa cepat lupa, ya. Baik, qallama sudah. Justru seringnya pakai ma. Qallama. Ini sepaket dan maknya itu menempel bersambung dengan qalla, tidak terpisah. Qalla kemudian disepasi ma, bukan, tapi disambung. Qallama. Sudah? Baik. Ingat ya tadi qallanya bersambung dengan ma, ma-nya ini jenisnya ma zaidah. Zaidah itu fungsinya diantaranya untuk taukid. Kemudian ma ini sekaligus ma al-kafah. Ma al-kafah ini fungsinya untuk menghalangi amalan dari qalla. Sehingga kita tahu fi'il itu dia beramal, apa efeknya? Efek amal dari fi'il, ya, butuh kepada atau punya apa? Punya fa'il, minimal punya fa'il. Nanti bisa jadi punya maf'ul bih, ya. Itu amalan dari fi'il. Punya fa'il dan punya maf'ul bih. Namun karena ada ma al-kafa ini sehingga menjadi qallama, ya maka fa'ilnya tidak ada. Sehingga tidak punya fa'il, hanya punya fi'il setelah qallama. Baik, sudah dibayangkan ya, dibayangkan. Contohnya, Anda bawakan contohnya misalkan qallama fa'altu hadza. Qallama fa'altu hadza. Lihat, setelah qalla ada ma. Ma-nya ini ma zaidah sekaligus ma kaf al-kafah. Menghalangi adanya fa'il sehingga langsung setelah qallama itu fi'il. Baik. Sudah? Nah, fa'altu hadza itu fi'ilnya. Langsung qallama fa'altu hadza. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih kita murajaah. Kemudian Sibawai, Al-Imam Sibawai, imam dalam ilmu nahwu, beliau menjelaskan bahwa tidak hanya qalla, ya, namun qalla ini punya turunan yang juga, ya, beramal seperti qalla, menafikan. Kemudian juga zaidah, juga al-kafah, yaitu turunannya berupa isimnya. Yaitu apa? Disebutkan kemarin aqallu, kullu dengan aqallu, pakai qaf ya. Karena turunan, bentuk isimnya. Kullu itu kullan, masdarnya, kullun, pakai qaf. Aqallu bentuk isimnya, bentuk isim tafdilnya. Namun tidak dimaknai isim tafdil, tetap maknanya adalah nafi. Tidak, gitu saja, tidak. Baik. Bedanya apa teman-teman? Kalau pakai kullu atau aqallu, nanti ya, qallanya ini dikonversi menjadi mubtada karena sudah menjadi isim dan mengawali kalimat. Contoh, bayangkan kemarin kita sudah lewati bab ini. Contohnya misalkan aqallu rajulin yaqulu dzalika illa Zaidun. Tidak ada seorang laki-laki yang mengatakan hal itu kecuali Zaid. Ya, sudah dibayangkan aqallu rajulin pakai qaf, aqallu rajulin, rajulinnya ini mudhaf ilaih dari aqallu, aqallunya ini mubtada namun tidak punya khabar. Mubtada yang tidak punya khabar yaitu aqallu. Baik. Sudah? Yaqulu zalika ini sebagai ya, yaqulu zalika ini sebagai na'at dari rajulin. Aqallu rajulin yaqulu dzalika illa Zaidun. Tidak ada seorang laki-laki yang mengatakan hal itu kecuali Zaid. Sudah? Dan ini jenis turunan dari qalla, yaitu menggunakan isimnya, bentuknya bisa kullu atau aqallu. Ini kita murajaah. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Nah, sekarang kita masuk pembahasan qalla berikutnya. Silakan dibaca. Ternyata nanti qalla emaknya itu ada emak jenis lain. Jadi kesimpulannya yang ana ingin sampaikan adalah murojaah kita ini poin intinya adalah ma yang menempel pada qalla yang baru kita ketahui hanya dua, yaitu ma zaidah dengan ma al-kaffah. Nanti di pertemuan kita ini saat ini insyaallah kita akan jelaskan ada ma jenis ma yang menempel pada qalla namun jenisnya bukan zaidah, bukan al-kaffah, yaitu apa? Ma iwad dengan ma masdariyah juga bisa menempel pada qalla. Nah, kita akan bahas. Baik. Nah, perhatikan qala al-muallif rahimahullah Syekh Mustafa Al-Ghalayani rahimahullah menjelaskan masih pembahasan dari qallama atau qalla. Wa mimma yadullu ala dzalika aidan. Wa mimma yadullu ala dzalika aidan. Di antara pembahasan qalla, ya, qalla juga di sini ala dzalika aidan, ya, juga memberikan makna nafi annaha idza sabaqat fa as-sababiyyati, ya, aw wal ma'iyyati, yaitu apabila qallanya ini mendahului fa sababiyah atau mendahului fa atau waw ma'iyah, fa sababiyah atau waw ma'iyah. Jadi dibayangkan ada kalimat diawali dengan qalla. Kemudian di tengah-tengah kalimat itu ada fa sababiyah atau ada waw ma'iyah. Berarti benar ya. Sabaqat berarti setelahnya itu maf'ul bihnya, fa'a. Sabaqat fa'ilnya nanti kembali ke qalla. Qalla itu apabila qalla mendahului fa sababiyah dalam kalimat atau waw ma'iyah, maka efeknya adalah nasabal fi'la ba'dahuma. Humanya ini kembali ke mana? Ke fa sababiyah dan waw ma'iyah. Jadi setelah fa sababiyah atau setelah waw ma'iyah menjadi nasab fi'ilnya. Ada fi'il setelah waw ma'iyah ataupun fa sababiyah dalam kalimat yang diawali dengan qalla, maka fi'il tersebut menjadi mansub atau fi mahalli nasbin, ya. Baik. Contohnya qaqaulika, contohnya perkataanmu qalla rajulin yuhmilu fayanjaha. Nah, yanjaha mansub karena ada fa, itu fa sababiyah. Kenapa jadi sababiyah? Karena saya ulangi, kenapa menjadi mansub? Karena ada fa sababiyah terletak di kalimat yang diawali qalla. Baik, apa terjemahnya? Qalla di sini maknanya nafi, ya. Maknanya nafi, sehingga maknanya seorang laki-laki itu, ya, itu yuhmilu, bukan itu. Seorang laki-laki yuhmilu melalaikan pekerjaannya fa sehingga, ya, fa sababiyah terjemahnya sehingga yanjaha, saya ulangi, seorang laki-laki tidak lalai dalam bekerja sehingga dia apa? Sukses. Qallanya itu maknanya nafi. Seorang laki-laki tidak lalai sehingga dia sukses, menjadi orang yang sukses. Perhatikan, itu contoh pertama. Tapi mansub, ya, yanjaha. Lanjut, wa qallama nashkurullaha wa yarzuqo. Mansub juga yarzuqonya karena terletak setelah waw ma'iyah. Ya, waw ma'iyah menunjukkan apa? Kebersamaan. Nah, di situ lihat, Anda terjemahkan, perhatikan, qallama nashkurullaha, ya. Kami tidak bersyukur kepada Allah, padahal bersamaan dengan itu Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Nah, kita enggak bersyukur kepada Allah padahal, ya, bersamaan dengan Allah memberikan, bersamaan dengan perbuatan kita enggak bersyukur itu, Allah masih berikan kepada kita kenikmatan, rezeki. Ya, bahkan orang yang bermaksiat pun, ya, mereka bermaksiat dengan fasilitas yang Allah berikan. Dan fasilitas yang Allah berikan itu rezeki bagi mereka. Ya. Baik. Maka ini menjadi renungan bahwasanya apa? Allah itu
ya Maha Pemurah ya, sehingga harusnya kita banyak-banyak bersyukur. Baik. Lanjut dulu. Kemudian tadi sampai yarzuqona. Ya, yarzuqonnya mansub karena ada wawu ma'iyah dan itu kondisinya di awalnya ada qallama. Baik ya. Lanjut. Wala yantasibul fi'la ba'dahuma illa idza taqaddamahu nafyun aw shibhuhu. Nah, kondisi yang kita bisa simpulkan bahwasanya dari contoh-contoh di atas tidaklah qallama ya mampu menasabkan fiil ba'dahuma setelah waw ataupun fa, wawnya ma'iyah, fa-nya fa sababiyah, kecuali ketika kondisinya diawali dengan konteks atau alat nafi atau yang mirip dengan alat penafi. Sudah Anda sampaikan di pertemuan sebelumnya, alat penafi itu contohnya adalah la nafiyah, ma'an nafiyah, apalagi ada qalla, ini juga bisa ya. Qallama ya. Ada apa lagi? Alat penafi yang bukan berbentuk la. Ada bisa ma, bisa menggunakan illa juga bisa. Bisa menggunakan huruf-huruf yang lainnya. Kalau shibhuhu alat yang mirip dengan alat penafi contohnya adalah la an-nahiyah. La an-nahiyah, la larangan itu shibhu an-nafi. Dia mirip seperti alat penafi namun bukan alat penafi yang hakiki. Baik. Sudah itu kesimpulannya bahwasanya qallama atau qalla dia bisa menasabkan fiil di tengah-tengah kalimat ketika ya ada fa sababiyah atau waw ma'iyah di kalimat tersebut, maka setelahnya fiilnya menjadi mansub. Tapi sekarang kita lanjutkan wa mimma yadullu ala ma dzukira sihatul istisna. Berikutnya mengenai qallama atau qalla. Wa mimma yadullu ala ma dzukira sihatul istisna'i ba'dahuma kama yustasna minal manfiyyi ya. Nah, perhatikan. Juga di antara bentuk kalimat yang ada susunan qalla terdapat pada kalimat yang disebutkan mustasna di dalamnya. Namun mustasnanya jenis yang ketiga. Apa? Namanya mustasna apa yang jenis ketiga? Mustasna dengan ilah yang jenis ketiga apa namanya? Nakis ya. Masih ingat mustasna ada taman wujuban, taman manfi, ada nakis ya. Taman wujuban ketika mustasna minhunya disebutkan dalam kalimat. Mustasna minhu itu sohibnya mustasna, yaitu sebelum ilah namanya mustasna minhu, setelah ilah namanya mustasna. Disebutkan dan kalimatnya positif namanya taman wujuban. Kalau taman manfi dari kata manfi artinya peniadaan, nafi, berarti kalimatnya negatif namun mustasna minhunya tetap ada dalam kalimat. Nah, bedanya dengan nakis, kalau nakis kalimatnya negatif, mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat. Baik. Kita cek kalimatnya, lihat. Contoh kalimatnya di sini qallama yaf'alu hadza illa karimun. Karimun terjemahnya orang yang dermawan. Orang yang dermawan saja terjemahan yang tepat lebih kurang demikian. Baik. Perhatikan di sini kalimatnya qallama yaf'alu hadza. Lihat kalau sudah pakai ma, ingat tadi ya kaidahnya, kalau qalla sudah pakai ma maka fa'ilnya tidak ada karena amalan dari qallanya terhapus. Fa'ilnya enggak punya, maf'ul bih juga enggak punya. Maknya itu ma zaidah sekaligus al-kafah, menghalangi amalan dari fi'il qalla. Sudah? Langsung masuk ke fi'ilnya yaf'alu hadza illa karimun. Terjemahnya tidak ada ya, tidak ada yang berbuat hal ini kecuali orang yang dermawan. Mustasna minhunya enggak ada kan? Enggak ada. Mustasna minhunya enggak disebutkan. Sehingga nakis. Baik, sudah.
Maka kesimpulannya, sebagaimana contoh kalimat yang lain, la yaf'aluhu illa karimun. Jadi seakan-akan kalimatnya itu sama seperti la yaf'aluhu illa karimun. Tidak ada seorang pun yang melakukannya kecuali karim, orang yang dermawan itu. Wa hadzal lafzu, maka lafadz qalla ini kama fi nihayah, sebagaimana dalam kitab An-Nihayah, atau maksudnya dalam pembahasan nihayah yang terakhir. Ya, musta'malun digunakan, qalla itu digunakan fi nafi aslil fi'li, untuk meniadakan fi'il utama dalam kalimat. Contohnya dalam ayat telah berfirman faqalilam ma yu'minun. Ya, sedikit sekali mereka atau tidak sama sekali mereka itu beriman. Fahum la yu'minun, mereka sama sekali tidak beriman. Maknanya apa? Ditiadakan secara al-mahad. Apa tadi al-mahad? Nafyul mahad apa? Semata-mata meniadakan. Baik. Wa minhul hadis, di hadis juga ada contohnya innahu kana yaqillul lagwa. Yaqillu lagwa, yaqillu bentuk dari qalla. Ini ada bentuk mudhari'nya wallahu a'lam. Tadi disebutkan jamid namun ada mudhari'nya. Bisa jadi ada tapi jarang digunakan, atau ada tapi tidak ada fi'il amrnya. Qalla umumnya pakai fi'il madhi, mungkin ada mudhari'nya tapi tidak ada amrnya. Karena disebut fi'il jamid tidak memiliki semua bentuk waktu. Tidak semuanya. Mungkin cuma fi'il madhinya saja, atau mudhari'nya saja, atau amrnya saja, atau mungkin fi'il madhi plus mudhari'nya ada. Namun amrnya tidak ada. Namanya jamid. Maka lihat kana la yalgu yaluggu. Lagwa yalgu ya. Maka yaqillu di situ maknanya tidak sama sekali berbuat sia-sia. Dia itu tidak berbuat sama sekali perbuatan sia-sia, perbuatan main-main. Maka di situ meniadakan fiil utama pada kalimat tersebut. Ini bentuk, ya teman-teman perhatikan, qalla atau qallama dalam kalimat istisna. Informasinya itu pesannya. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua, masih membahas qallama. Nanti qallama yang maknya berupa mak masdariyah, juga maknya mak yang bentuknya ma'iwad. Jadi ada 4 jenis ma yang menempel pada qalla, bisa ma al-kaffah, bisa ma zaidah, bisa ma iwad, bisa ma masdariyah. Kita akan bahas ma yang masdariyah dengan ma yang iwad. Kita bahas di paragraf wa mislu qallama fi adami tasarrufi, yaitu qallama, ingat maknya di sini masih ma zaidah sekaligus ma al-kaffah, sehingga tidak punya fa'il. Ya, karena maknya menghalangi adanya amal dari qalla. Baik. Qallama fi adami tasarrufi dalam konteks kejumudannya. Dalam konteks tidak atau bukan fi'il mutasarrif, dalam konteks kejumudannya, kemonotannya, ya. Qallama, maka ada fi'il lain, fi'il jamid yang lain yang semisal dengan qalla, yaitu menempel padanya ma, namun tidak menempel secara langsung karena memang huruf akhirnya tidak bisa bersambung, seperti kasuroma, qasuroma, wasyaddama. Ini juga sama seperti qallama. Sama, yaitu untuk menafikan, ya, dan setelahnya tidak ada fa'il yang kita bacakan. Fa innama fihinna, sungguh ma pada fi'il jamid seperti qalla ini ada tolama, tola berarti, kasuroma, kasuro, qasuroma, qasuro, dan syadda. Keempat ya, 4 ya. Ada 4. Ya, zaidatan, maka maknya itu ma zaidah. Ya, sama seperti qallama, maknya ini ma zaidah. Litaukidi, memberikan fungsi faedah untuk menegaskan. Kafatun, sekaligus menghalangi, lahunna, maknya itu ya menghalangi amalan dari anil amali lahunna pada fiil-fiil tersebut, pada tola, pada kasuro, pada qasuro, pada syadda, ya. Amalan fiilnya yaitu apa? Membutuhkan fa'il, maka tidak ada fa'ilnya karena
terhalang amalan dari fiilnya. Wala yalihinna illa fi'lun, sehingga tidak ada yang mengiringinya kecuali fiil saja. Sehingga setelah tolama, setelah qasurama, syaddama atau qallama, semuanya setelahnya adalah fiil. Hal langsung fiil, tidak ada fa'ilnya. Fahunna ka qallama, maka keempatnya sama seperti atau mirip seperti qallama. Ini tambahan saja bahwasanya tidak hanya qalla, tapi juga bisa tola, bisa kasura, bisa qasura, bisa syadda. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya pada pembahasan fiil jamid ini makna asal, ya, makna asal dari masing-masing fiil ini tidak terlalu dimunculkan. Seperti qallama, qalla kan maknanya apa? Dan tola apa? Lama. Kasura banyak. Qasura pakai kalau qaf dan shad maknanya apa? Sebentar. Gitu. Syadda maknanya apa? Kuat, ya, maknanya kuat. Coba nanti dicek di kamus, maknanya aqwa, kuat. Namun ya, karena kita fokus ke makna nafinya, maka seringkali kita terjemahkan nafinya saja. Kita terjemahkan apa? Nafinya saja. Tidak gitu aja. Karena maknanya linafil mahdi, murni menafikan saja. Ketika sudah ketempelan ma, ya, zaidah atau ma al-kafa ini. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke paragraf yang berikutnya. Qala fil lisanil arabi, pada lisanul arab ulama menjelaskan, sudah pernah ya buka lisanul arab, ya, itu kamus sangat tebal, ya. Itu kamus Arabik, ya, Arab ke Arab tentunya, referensi dalam kamus bahasa Arab, di antaranya lisanul Arab itu paling tebal. Di Ma'had dulu ada, itu lebih kurang ada sekitar 9 jilid, ya. 9 jilid itu kamus. Itu kamus, isinya semuanya mufradat. Itu kamus ya Arab ke Arab, lisanul Arab. Sekarang bisa di-download, ya. Silakan nanti dicari, di-download, ada sekitar 9 atau 10 jilid. Taib, sumber, ya, kalau mau cari penjelasannya lebih rinci bisa di lisanul Arab. Nah, disebutkan dalam lisanul Arab mengenai fiil jamid qalla dan kawan-kawannya, anak katakan kawan-kawannya, yaitu ada tola tadi, tola, kasura, qasura dan syadda. Sudah disebutkan bahwasanya faraqat maknanya infasala, yaitu tola dua qalla bitarkibil hadisi fihima ma kana ta'alaihi min talabihima al-asma'a. Ya, ulama menjelaskan, ya, disebutkan dalam kitab Lisanul Arab, dalam kamus Lisanul Arab, setelah tola, saya ulangi, ketika terpisah dari ma, ketika tola dan qalla terpisah dari ma, bitarkib pada susunan kalimatnya, al-hadis yang al-hadis maknanya yang ada, fihima ma kana ta'alaihi min talabihima al-asma'a, maka memberikan pengaruh, menyebabkan dalam kalimat tersebut setelah qalla atau tola yang ada adalah isim. Kalau tidak ada ma-nya, kalau enggak pakai ma, maka setelahnya boleh ada isim. Baik, paham? Nah, ala taro, maka perhatikanlah, cermatilah lebih detail lagi. An lau qulta, andai engkau berkata tolama zaidun indana. Nah, lihat, anda ini andai, ya. Kaidahnya gimana? Harusnya kalau pakai ma enggak boleh ada isim setelahnya, harus fi'il. Gitu. Kalau tanpa ma silahkan boleh masukkan isim. Namun ini andai, kalimatnya tolama zaidun indana, Zaid tidak berada di sisi kami, atau kita buat kalimat yang serupa, au qallama Muhammadun fid dari, Muhammad tidak ada di dalam rumah itu. Lam yajuz, ya, bolehkah gitu? Lam yajuz ini enggak boleh gitu.
Ini enggak boleh seperti ini. Ini pertanyaan untuk mengingkari. Ini enggak boleh seperti ini. Wa tarkibu yuhdisu fil murakkabaini ma'nan lam yakun qablu fihima. Perhatikan sini. Kenapa enggak boleh? Wa tarkibu susunan yuhdisu yang terjadi, yang terdapat fil murakkabaini pada dua susunan kalimat di atas yang tadi, yang sebelumnya. Susunan pertama adalah talama Zaidun indana, susunan yang kedua adalah qallama Muhammadun fiddar. Sudah? Makna memberikan efek, pengaruh, memberi makna lam yakun, tidak ada, tidak terjadinya qablu fihima, tidak terjadinya perbuatan sebelum kemasukan tola dan qalla. Coba mafhum enggak tuh? Maksudnya gimana? Wa tarkibu yuhdisu fil murakkabaini ma'nan lam yakun qablu fihima. Qablu fihima, himanya kembali ke mana? Tola ya. Kembali ke tola dan qalla. Saya ulangi, sebelum kemasukan gitu, sebelum kemasukan maka kalimat itu memberikan makna tidak terjadinya perbuatan, saya ulangi, wa tarkibu yuhdisu fil murakkabaini ma'nan lam yakun qablu fihima. Sebelum kemasukan keduanya tidak terjadi perbuatan, berarti setelah kemasukan terjadi perbuatan. Kita baca dulu setelahnya. Wa qala Abu Ali Al-Farisi, seorang ulama menjelaskan, tolama wa qallama wa nahwuhuma, tola dan qallama dan kawan-kawannya, tadi ada beberapa, tadi ada kasurama, ada qasurama, ada syaddama, wa nahwuhuma af'alun la fa'ila laha, tidak punya fa'il sama sekali. Dia fi'il-fi'il yang tidak punya fa'il sama sekali ketika sudah bersambung dengan ma. Baik. Laha la fa'ila laha mudmaron wala muzharon. Baik fa'ilnya itu tersembunyi maupun fa'ilnya itu nampak, pokoknya tidak ada sama sekali. Li'annal kalama, karena kalimat yang terdapat tolama atau qallama atau kawan-kawannya, lama ketika kana mahmulan ala nafi, ketika dibawa ke makna nafi, makna peniadaan, sawwagha dzalika ala yuhtaju ilaihi, maka dibolehkan untuk tidak memiliki fa'il, tidak butuh fa'il itu boleh ketika kalimat itu membawa pada makna negasi. Ini kita terima dulu saja, nanti kita pikirkan lagi ya. Nah, ini kaidah ya. Wa ma dakhalat aiwadon. Perhatikan. Ma di sini yang masuk pada qalla atau tola atau kawan-kawannya tadi bisa sebagai iwad. Apa iwad, teman-teman? Pengganti ya. Iwad itu pengganti, badal, mirip dengan badal. Ya, iwad dari apa? Anil fa'ili. Oh, ternyata inilah jawabannya. Coba teman-teman bayangkan, dari awal kita disampaikan kalau ada qalla ditempel 5 maka enggak boleh ada fa'il. Oh, ternyata jawabannya di sini. Kenapa? Karena maknya itulah fa'ilnya. Namun pengganti dari fa'il. Faham? Qallama tadi kalau sudah pakai maka setelahnya langsung fi'il, tidak ada fa'il sama sekali baik yang nampak maupun yang tersirat. Yang ada hanyalah iwad. Siapa iwadnya? Penggantinya adalah ma itu sendiri. Sehingga qallama maknya itu iwad, pengganti dari fa'ilnya. Baik, mafhum ya? Nah, ini mulai ada pencerahan di sini. Baik. Kemudian sedikit lagi, berikutnya disebutkan waqala ba'dul ulama. Ba'dul di sini tidak harus 50% atau sebagian yang jumlahnya banyak. Seringkali diterjemahkan salah seorang ulama gitu. Salah seorang ulama menjelaskan pendapat yang lain mengenai jenis maknya. Jenis mak yang melekat pada qala ini sebenarnya apa?
jenisnya. Lihat, innama fi misli dzalika masdariyatun. Nah, ternyata menurut sebagian ulama, maknya itu mak masdariyah. Apa teman-teman konsekuensi mak masdariyah? Maknya itu nanti setelahnya harus ada jumlah, ya kan? Mak masdariyah setelahnya ada jumlah yang merupakan mak plus jumlahnya ini disebut apa? Coba diingat lagi. Namanya apa? Masdar muawwal. Jadi kalau mak masdariyah konsekuensinya setelahnya ada jumlah, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Nanti konsekuensinya satu paket mak masdariyah plus jumlah setelahnya namanya masdar muawwal, bisa ditakwil ke bentuk masdar yang sebenarnya, masdar sorehnya. Gitu, bayangannya ketangkap ya. Nah, ini mak masdariyah ini pendapat ulama yang lain. Lihat. Nanti kita simpulkan, kita pilih yang mana, gitu. Baik. Perhatikan, beliau menjelaskan bahwasanya fi misli dzalika masdariyatun fama ba'daha fi ta'wili masdarin fa'ilun. Maka ma dan setelah maknya, ma dan setelah ma ba'daha dan setelah maknya, artinya ada jumlah setelah ma, fi ta'wili masdarin bisa ditakwil ke bentuk masdar, fa'ilun sebagai fa'ilnya. Nah, terbayang? Nanti akan diberikan contoh teman-teman. Nah, ini lebih penjelasan mak masdariyah ini lebih bisa diterima oleh pemula seperti kita. Lebih lebih mudah ya ditangkap. Baik, perhatikan. Penjelasannya mengenai mak masdariyah. Nah, berikutnya fa in qulta, contohnya jika kau katakan talama fa'altu. Talama fa'altu, aku tidak berbuat sesuatu. Gitu, tolamanya diterjemahkan tidak gitu aja. Lihat, kanat ta'wilu, maka ta'wilnya karena dianggap mak di sini mak masdariyah, fa'altunya ini jumlah fi'liyah sepaket dengan mak disebut masdar muawwal, itu sebagai fa'il dari tola. Faham? Ma plus fa'altu, maknya masdariyah, fa'altunya jumlah yang sepaket dengan mak masdariyah menjadi masdar muawwal, bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya menjadi tola fi'li. Gitu. Tola fi'li. Ya. Perbuatanku tola tidak terjadi, kalau memang tolanya dimaknai nafi. Aku tidak berbuat. Lebih kurang terjemahnya begitu. Aku tidak berbuat sesuatu. Baik, maka fi'li ini masdar soreh hasil dari takwil dari apa tadi? Ma fa'altu. Ya, paham ya? Walau kanal amru kama qala. Perhatikan. Andai masalahnya, sebagaimana andai poin intinya, kesimpulan pilihan kita tentang mak, jenis maknya itu adalah sebagaimana dikatakan oleh pendapat yang terakhir. Pendapat terakhir mengatakan apa maknya? Masdariyah. La wajaba fasluha anil fi'li fil khotti, maka harus disambung. Saya ulangi, maka harus dipisah. Fasal itu pisah, wasal nyambung. Fasal itu dipisah, teman-teman. Maka harus dipisah maknya, mak masdariyahnya harus dipisah dari fiilnya sehingga tidak melekat. Harusnya apa? Qalla spasi ma. Paham? Itu konsekuensinya. Karena mak masdariyah tidak bisa disambung. Silakan teman-teman kita sama-sama nanti coba cek, pelajari kitab Mulakhos Imla. Pelajaran Imla nanti dibahas ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan fi'ilnya. Contohnya adalah ma masdariyah, tidak bisa disambung dengan fi'il. Ya. Bahkan huruf isim juga nggak bisa nyambung pada ma masdariyah. Nanti silakan dibahas, itu pembahasannya di pelajaran Imla. Cara menulis suatu kata. Baik. Sedikit lagi Anda sampaikan. Fil khotti dalam kalimat, dalam tulisan, gitu maksudnya. Li'annaha, kenapa? Li'annaha, karena ma masdariyah itu la tuwassolu
Atau la tusolu, tidak bisa disambung bismin baik dengan isim, wala fi'lin tidak bisa juga disambung dengan fi'il, wala harfin tidak bisa juga disambung dengan huruf. Illa idza kanat zaidatan, kecuali maknya ma zaidah, silahkan. Itu pendapat yang pertama dulu, maknya ma zaidah, sehingga boleh disambung qallama tanpa spasi. Faham ya? Jelas? Illa juga dikecualikan mastolahu alaihi min wasliha bi ba'di hurufil jarri. Juga dikecualikan ma itu ya boleh disambung ketika apa? Ketika bersambung dengan huruf jar. Saya ulangi, ma itu boleh disambung ketika memang ma-nya itu, saya ulangi, ma itu dia bisa disambung dengan huruf jar. Walam narahum katabuha mausulatan. Saya ulangi, ma tadi bisa bersambung dengan qalla ketika ya min wasliha dapat bersambung bi ba'di hurufil jari dengan sebagian huruf jar. Walam narahum katabuha mausulatan bihadhil af'ali qattu. Akan tetapi kenyataannya tidak kita dapati dari ulama menuliskan bersambungnya ma masdariyah dengan fiilnya qattu, sama sekali tidak ada. Tidak ada ulama yang menyambung ma masdariyah dengan fiilnya. Fadalla dzalika, maka hal itu menunjukkan ala ma dzakarnahu ala anna qawlahu la yakhlu min raihatis sihati. Maka dari realita ini menunjukkan menunjukkan pendapat ulama yang menganggap ma itu ma masdariyah la yakhlu, tidak terlepas dari raihatis sihati, dari kesimpulan condong pada kebenaran. Artinya apa? Mendekati kebenaran. Jadi Syekh Mustafa memberikan kesimpulan pendapat maknya itu ma masdariyah itu lebih mendekati kebenaran. Li'anna ma ba'daha, karena fi'il setelah ma masdariyah salaha lita'wili bil masdari, bisa ditakwil ke bentuk masdar dengan syarat, teman-teman. Dengan syarat tadi kalau mau ma masdariyah tadi apa? Harus bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya. Baik, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimahullah, maka kita simpulkan, sekarang kita simpulkan. Jadi pembahasan qalla ini, qalla memang qalla itu pada asalnya sendirian, tanpa menggunakan ma. Namun kata Imam As-Suyuti, kebanyakan pakainya disambung dengan ma, kebanyakan disambung dengan atau diiringi dengan ma. Sudah, kemudian dibahas lagi maknya ini ma apa jenisnya. Maka pendapat-pendapat sebelumnya di awal-awal mengatakan maknya mazaidah sekaligus al-kafah, sehingga tidak punya fa'il. Sudah, di pertengahan ditambah lagi bahwasanya maknya ini iwad, itu fa'ilnya gitu. Iwad itu artinya pengganti dari fa'il. Jadi fa'ilnya adalah ma itu sendiri. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwasanya maknya itu ma masdariyah. Jadi fa'ilnya adalah ma plus jumlah setelahnya dengan syarat bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya. Itulah fa'il dari qalla. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimahullah. Demikian teman-teman, kita cukupkan pelajaran kita. Jazakumullah khairan dan jazakumullah khairan atas partisipasi antum-antum sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dimurojaah terus dan dicari referensi-referensi tambahannya. Ana sarankan punya kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil dengan pentahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekali lagi, di antara pegangannya adalah untuk membahas kitab ini, yaitu Syarah Alfiyah, syarahnya Ibnu Aqil dengan tahqiqannya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, penulis kitab Syarah Al-Jurmiyah Tuhfatus Saniyah. Baik. Nah, demikian kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.